Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Perkenalkan, nama saya Anindya Kirana Putri Ningrum, NIM 22251900082, kelas 5A, jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal 6.53 poin A, C, dan E. Soalnya yaitu, misalkan Y1, Y2, dan seterusnya sampai Yn merupakan variabel acak binomial bebas dengan NI percobaan dan peluang berhasil diberikan oleh PI dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Yang ditanya, yang A, jika semua NI sama dan semua P sama, tentukan distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Kemudian yang C, jika semua NI berbeda dan semua P sama, tentukan distribusi bersyarat Y1 yang diberikan sigma I sama dengan 1 sampai N, Y1 sama dengan M. Dan yang E, jika semua P berbeda, apakah metode fungsi pembangkit momen bekerja dengan baik untuk mencari distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai N YI, dan mengapa? Kemudian, sebelum masuk pembahasan, kita dapat tulis hal yang kita ketahui. Yang pertama yaitu Y1, Y2, dan seterusnya sampai dengan Yn merupakan variabel acak binomial bebas dengan NI percobaan. Dan yang kedua, peluang berhasil diberikan oleh PI dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N. Kemudian kita masuk ke soal yang A, yaitu jika semua NI sama dan semua P sama, tentukan distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Pembahasannya yaitu, jika semua NI sama, maka kita dapat tulis N1 sama dengan N2 sama dengan seterusnya sampai dengan Nn. Dan apabila semua P sama, maka kita dapat tulis yaitu P1 sama dengan P2 sama dengan seterusnya sampai dengan Pn. Kemudian kita definisikan U sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Kita ketahui bersama bahwasannya fungsi pembangkit momen dari Y adalah MYI dikali dalam kurung T sama dengan E dalam kurung siku E pangkat T dikali YI sama dengan dalam kurung 1 min PI ditambah PI dikali E pangkat T dan dipangkatkan dengan NI. Oleh karena itu, fungsi pembangkit momen dari U adalah MU dikali dalam kurung T sama dengan E dikali kurung siku E pangkat T dikali U sama dengan E dikali dalam kurung siku E pangkat T. U-nya kita ganti tadi dengan sigma YI. Jadi sama dengan E dikali dalam kurung siku E pangkat sigma T dikali YI. Itu kita menggunakan sifat komutatif. Kemudian sama dengan V, I sama dengan 1 sampai N, E dikali dengan E pangkat T dikali YI. Sama dengan V, I sama dengan 1 sampai N. Nah, E dikali dalam kurung siku E pangkat T dikali Y1 itu bisa kita ubah dengan rumus fungsi pembangkit momen dari Y. Kita ubah menjadi 1 dikurang PI ditambah PI dikali E pangkat T dipangkatkan dengan NI. Jadi sama dengan Pi, I sama dengan 1 sampai N dikali dengan 1 dikurang PI ditambah PI dikali E pangkat T dan dipangkatkan dengan NI. Sehingga U mengikuti binomial dengan M dikali N percobaan dan probabilitas keberhasilan yakni P. Selanjutnya kita masuk ke soal C, yaitu jika semua NI berbeda dan semua P sama, tentukan distribusi bersyarat Y1 yang diberikan sigma I sama dengan 1 sampai N YI sama dengan M. Jadi pembahasannya yaitu, sekarang probabilitas Y1 dengan syarat U2 sama dengan M sama dengan probabilitas Y1 U2 sama dengan M per probabilitas U2 sama dengan M sama dengan P dikali P itu probabilitas dikali Y1 sama dengan Y1, U2 sama dengan M dikurang Y1
per probabilitas U2 sama dengan M. Sama dengan probabilitas Y1 sama dengan Y1 dikali dengan probabilitas U2 sama dengan M dikurang Y1 per probabilitas U2 sama dengan M. Oleh karena itu, probabilitas Y1 dengan syarat U2 sama dengan M mengikuti bentuk umum dari hipergeometrik seperti yang sudah kita ketahui dengan NI, sigma dari I sama dengan 1 sampai N, NI. Selanjutnya kita ke soal E, yaitu jika semua P berbeda, apakah metode fungsi pembangkit momen bekerja dengan baik untuk mencari distribusi dari sigma I sama dengan 1 sampai N YI dan mengapa? Oke, pembahasannya. Jika semua PI pangkat TS berbeda, maka fungsi pembangkit momen dari YI adalah MYI dikali dalam kurung T sama dengan QI plus PI dikali E pangkat T dipangkatkan dengan EI dengan semua I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N. Sekarang V sama dengan sigma YI dan fungsi pembangkit momen dari V adalah MV dikali dalam kurung T sama dengan QI plus P1 dikali E pangkat T dipangkatkan dengan N1 kemudian dikali dengan Q2 plus P2 dikali E pangkat T dipangkatkan dengan N2 dan seterusnya sampai dengan Qn plus Pn dikali E pangkat T dipangkatkan dengan Nn. Oleh karena itu, dari sini fungsi massa probabilitas tidak dapat ditemukan karena nilai P tidak sama. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.